Di era modern ini, perlu disadari bahwasannya perkembangan manusia sangat mendominasi. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendasar terkait hakikat dari perkembangan manusia. Karena, dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan manusia dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Namun kenyataannya, masih banyak manusia yang belum mengetahui, apalagi memahami arti dari perkembangan itu sendiri. Salah satu cara agar dapat memahami perkembangan manusia adalah dengan mengetahui arti dari hakikat perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah pada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam Pada dasarnya, perkembangan menuju kepada perubahan sistematis tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari kontraksi atau pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi dari proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah 1. Sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini, seperti kemampuan berjalan kaki, seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis sering dengan matangnya hormon seksual. 2. Progresif. Berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif, fisik, maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi lebar, dan perubahan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 3. Berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan seorang anak lebih dahulu terlentang, terkurap, duduk merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi bayi, anak, dan remaja. Dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, melihat, serta menggunakan imajinasi kreatif. 2. Terjadinya perubahan progresif dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju pada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas pada orang lain, terutama pada teman sebaya. 3. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Lenyapnya kelenjar induk atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian yang halus dan disusu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa remaja atau kenalan, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. 4. Munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Tumbuh atau meningkatnya gigi dan organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria maupun sekunder seperti menstruasinya, timbul atau buah dada pada wanita, dan bentuk kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Terima kasih. Prinsip-prinsip perkembangan.
Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Dan yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Kesimpulan dari hakikat perkembangan. Mempelajari konsep dasar dan prinsip-prinsip perkembangan merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga oleh para guru untuk memahami psikologi perkembangan anak. Sehingga mereka dapat memahami karakter, perilaku hingga kebiasaan anak didik. Terlebih lagi bahwa guru harus siap menghadapi sekian banyak perbedaan dari sekian banyak anak didik yang terangkum dalam satu ruang lingkup belajar.